Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayah, yang saya hormati juga ini juga Ibu Nurul Masidah, yang saya hormati ada Pak Suprapto, ada Pak Sopri dan seluruh dosen-dosen yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan yang sangat saya banggakan yaitu kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya, karena saya yakin para mahasiswa ini kan waktu-waktunya liburan, waktu-waktunya refreshing lah, tapi masih menyempatkan untuk menuntut ilmu di dalam majelis yang sangat barokah ini. Allahumma pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini. Dua kalinya sholawat bertangkaian salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang, yakni Dinul Islam. Yang ketiga kalinya saya berterima kasih kepada Pak Suprapto, kepada Bu Nurul dan dosen-dosen yang telah memberi kesempatan saya menuntut ilmu bersama di dalam majelis ini. Langsung saja mungkin nanti saya sedikit akan mengamalkan ilmu yang telah saya dapat, karena di sini banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya. Jadi ya saya akan sekiranya mengamalkan sedikit ilmu saya. Nanti saya akan menerangkan 4 poin ilmu yang menurut saya itu bisa menemani perjalanan saya menuju yang saya inginkan. Yaitu yang pertama, poin pertama yang sangat sering saya lakukan, yang sering saya amalkan, yaitu bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya mahfudot telah dijelaskan bahwasanya man jada wajada, barang siapa orang yang mau bersungguh-sungguh maka akan berhasillah ia. Jadi kita itu menjadi mahasiswa tidak perlu kita itu berangkat karena kita ingin pintar, tapi tidak perlu. Kita itu berangkat ya karena kita mempunyai niat bagaimana kita bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi gitu. Menurut saya berangkat kuliah hanya karena ingin pintar itu ya nanti kuliah pulang, itu namanya kuliah yang berniatan hanya ingin pintar. Karena menuntut ilmu itu tidak hanya di kelas, kita bertemu Bapak Ibu dosen, kita bertemu teman-teman, kita saling menyapa, kita saling membagi informasi, itu menuntut ilmu namanya. Jadi janganlah niati kuliahmu itu hanya karena kamu ingin pintar, karena banyak orang yang pastinya lebih pintar dari kita, tapi setidaknya kita itu berusaha.
Yang kedua kalinya, tadi yang pertama kan ada apa? Man jada wajada. Yang kedua ada man sobero dofiro. Barang siapa yang sabar, maka beruntunglah orang itu. Man sobero dofiro. Barang siapa yang sabar, maka beruntunglah ia. Jadi ketika kita udah berproses, kita udah menuntut ilmu, kita udah bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan kunci kesuksesan, yaitu yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu sabar. Jadi kita udah berproses, kita udah mengikuti kuliah dengan baik, kita udah mengikuti jalannya yang pertama grogel, tahu kayak jalan-jalan pelosok-pelosok itu kan dulu kan jalan itu grogele kayak apa? Malah menjadi sebuah tempat hiburan, yaitu Jeglongan Sewu. Iya toh, mana yang rumahnya yang pelosok-pelosok pasti kan ada itu Jeglongan Sewu. Jalan Jeglongan Sewu aja itu sekarang loh menjadi alus, menjadi sangat enak dilewati. Karena apa ya? Orang di sana itu pada sabar menunggu jalannya halus. Ya walaupun lama, ya namanya berproses ya nggak ada yang instan. Kalau ingin instan yang buat mie itu instan, ya kan? Ya apa enggak? Jangan serius, jangan terlalu serius. Ini saya cuma ya belajar, ya mengamalkan ilmu yang saya pernah dapatkan, ya itulah. Terus mungkin poin ketiga itu ada kan, yang pertama man jada wajada, yang kedua man syobaro dofiro, yang ketiga man syarro ala darbi wasola. Barang siapa orang yang berjalan di atas jalannya, maka orang itu akan sampai. Jadi intinya itu gini, ketika kalian udah berproses, kalian udah sabar, tapi kalian lupa di mana siapa yang membuat kalian itu ada di dunia ini, siapa pencipta kalian, kalian tidak ingat kepada beliau, ya omong kosong lah. Udah berusaha, udah berproses, udah sabar menunggu hasilnya, tapi kalian lupa bahwasanya kalian itu diciptakan oleh siapa. Jadi kalian cuma berproses tok, nggak ada doanya, nggak ada tirakatnya, nggak ada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang mustahil. Jadi yang 4 poin yang akan saya terangkan itu nanti akan berkelanjutan lah. Yang pertama kan tadi bersungguh-sungguh, sabar, terus berjalan di atas jalannya. Jadi sama saja itu gini, kalian itu pernah dengar itu enggak pepatah yang bilang berusaha tanpa doa itu bukan munafik, usaha tanpa doa itu sombong, usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, doa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Jadi doa tanpa usaha itu bohong. Ini yang terakhir ini sangat-sangat berbahaya untuk kalian, karena ini sangat sulit. Saya saja itu ingin melakukan yang ke poin keempat ini masih keberatan, yaitu al ilmu bila amalin kasyajarin bila syamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan sebuah ilmu tapi hanya kalian pendam, tidak kalian amalkan, apa gunanya? Ketika kalian disuruh nandur, anak gemepala ini disuruh nandur pohon, nah itu ada pohon, itunya pohon ini pohon apa ini? Pohon apa? Ya itu kan tidak ada buahnya, ya memang bisa bermanfaat karena untuk berteduh, tapi ketika ada buahnya
kalian akan 2 kali lebih berguna untuk orang lain. Jadi itu ilmu tanpa diamalkan itu tidak ada manfaatnya. Buat apa kalian mendapatkan ilmu tapi kalian tidak mengamalkannya? Ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, ya memang untung untuk kalian, tapi ketika kalian tidak mengamalkannya, ya 1 poin untuk kalian. Tapi ketika kalian mengamalkan ilmu itu, kalian akan 2 langkah lebih depan daripada orang yang lain. Contohnya gini, saya minta air minum kepada panitia. Saya minta air minum gini. Panitianya siapa? Mas Mulyono. Mas Mul, saya minta gelas. Pasti saya cuma mendapatkan gelas. Tapi ketika saya mintanya, Mas Mul, saya minta air, saya akan mendapatkan air segelasnya. Ini dipakai. Jadi gitu, ya. Duh, bener atau enggak? Ketika kalian minta gelas, kalian cuma akan dikasih gelas. Tapi ketika kalian minta air, kalian akan mendapatkan gelas airnya, ya toh. Jadi kayak gitu. Al ilmu bil amalin kasajarin bila samarin itu poinnya. Ketika kalian memang mendapatkan ilmu tapi tidak kalian amalkan, ya kalian cuma mendapatkan sebuah gelas tok, tapi kalian tidak mendapatkan isinya. Jadi gitu. Ya. Jangan sampai lupa ya. 4 poin penting yang menurut saya itu pegangan hidup saya, yaitu man jada wajada, man syabara dhafira, man syara ala darbi wasola. Yang terakhir yang sangat pokok yaitu al ilmu bil amalin kasyajarin bila syamarin. Karena menurut saya ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu sangat benar menurut saya. Ya mungkin cukup itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan waktu saya untuk mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan. Mungkin cukup itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kan bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pertanyaan saya yang pertama, 2 orang, karena saya cuma membawa hadiah 2. Ya, enggak, ini saya bawa saya bawa ya. Siap-siap loh. Siap-siap ya. Yang pertama pertanyaan saya, siapa yang tahu angkat tangan langsung. Tidak boleh menjawab, tapi angkat tangan langsung. Siapa nama anak angkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang tahu anak angkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu angkat tangan, sebutkan nama, kelas, nanti biar IPK-nya tambah naik. Loh, jangan amin, ayo angkat tangan. Udah IPK naik, dapat dolpres dari saya, loh, kurang enaknya gimana? Ya, bisa foto nanti sama Mas Udin. Itu pertanyaan pertama. Nah, ini kan Jumat terakhir bulan Rajab. Saya ingin bertanya, saya ingin kejujuran kalian. Siapa yang telah melaksanakan ibadah puasa Rajab selama 10 hari full, nanti bisa menemui saya. 1 orang mungkin, siapa yang berani maju angkat tangan. 10 hari full. Ya nanti menemui saya, ada doorpress tersendiri untuk saya. Jadi 2 itu yang tadi pertanyaan saya, siapa anak angkat Nabi Muhammad SAW, sama karena kita telah hampir melewati bulan Rajab, dan pastikan pada tahu kan kemarin Jumat yang dahulu
Pak siapa itu pematerinya itu kan menerangkan bahwasanya keutamaan 10 bulan Rajab.